Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video pembelajaran kali ini, pada mata kuliah Teknologi Pembuatan Kertas 1, kami beranggotakan yang pertama Abian Aji Al-Ghifari, Muhammad Abid Jailani, dan Rifaldi Ilham akan menjelaskan tentang salah satu materi pada proses paper making, yaitunya stock preparation. Ini merupakan bagian akhir dari stock preparation, di mana dapat kita lihat bahwa proses stock preparation ini merupakan tahap awal dalam proses pembuatan kertas. Apa itu stock preparation? Stock preparation adalah proses mengkondisikan bubur kertas sedemikian rupa sehingga serat siap untuk diproses pada mesin kertas sesuai dengan target produktivitas, efisiensi, dan kualitas yang ingin dicapai. Stock preparation berfungsi menyiapkan campuran dan membersihkan pulp serta menambahkan bahan kimia yang dibutuhkan. Alat yang digunakan untuk pengkondisian serat biasanya yaitu pulper atau hydropulper. Pada stock preparation ini ada beberapa tujuan yang ingin dicapai pada proses pembuatan kertas, yaitu yang pertama mendistribusikan stok yang seragam ke headbox, yang kedua memisahkan kontaminan dari stok, dan yang ketiga yaitu memberikan proporsi stok yang tepat ke dalam headbox. Berikut adalah tahapan-tahapan proses yang dilakukan pada stock preparation, yakni yang pertama ada repulper, cleaning, screening, refining, deflaking, dan proportioning and blending. Pada stock preparation ada 3 proses secara umum, yaitu yang pertama memisahkan serat dari satu sama lain, memotong dan menghaluskan. Ada 2 bagian yang digunakan, yaitu beater and refiner. Proses yang kedua, membersihkan serat dari kotoran, yaitu menggunakan cleaner dengan menggunakan alat centrifugal dan screener, di mana kedua alat ini ditemukan terpisah satu sama lain. Cleaner merupakan sebagai tahap pembersih pertama dan relatif serat berukuran lebih besar dari serat pada screener. Screener terletak sebelum headbox, di mana ukuran serat jauh lebih halus dibandingkan pada saat proses cleaner. Tahapan yang ketiga yaitu penambahan zat aditif dengan bahan-bahan kimia, yakni ada beberapa bahan aditif, diantaranya adalah filler, sizing, color dye, optical brightening agent atau OBA, defoamer, dan lain-lain. Berikut kita bahas tahap-tahap pada stock preparation. Yang pertama itu adalah proses repulper. Proses repulper ini yaitu proses menguraikan lembaran pulp menjadi single fiber dengan mencampurkan air sehingga menjadi bubur kertas. Adapun faktor-faktor yang harus dijaga pada saat repulper ini, yakni yang pertama energi, di mana semakin tinggi energi maka semakin maksimal proses repulper ini. Faktor yang kedua yaitu adalah waktu. Semakin lama waktu yang digunakan pada proses repulper ini, maka akan semakin optimal proses penguraian serat. Kemudian faktor yang ketiga yaitu temperatur. Yang keempat konsistensi. Yang kelima intensitas. Yang keenam pengoperasian, yang selanjutnya air, dan yang terakhir adalah rotor. Tahapan proses yang kedua yaitu cleaning. Proses cleaning ini merupakan proses pemisahan kotoran dengan melewatkan stok pada alat berbentuk kon dengan prinsip pemisahan berdasarkan perbedaan berat, jenis,
dengan gaya sentrifugal. Kotoran yang dipisahkan biasanya adalah kawat, pasir, dan sebagainya. Kemudian ada tahap yang ketiga, yaitu screening. Pada tahapan screening ini, pemisahan kotoran berdasarkan perbedaan ukuran dengan mengalirkan stok pada basket screen yang berputar. Refining. Refining ialah pengkondisian serat melalui aksi mekanis atau penggilingan untuk mendapatkan lembaran dengan sifat yang diinginkan dan meningkatkan kontak ikatan antar serat. Proses penggilingan serat dari stok yang dihasilkan bertujuan untuk mendapatkan sifat serat yang lebih baik, di mana serat harus mendapatkan perlakuan mekanis, yaitu penggilingan yang membawa 3 dampak utama, yaitu pemotongan serat, fibrilasi eksternal, dan internal. Ada 3 efek yang dihasilkan dari proses refining, yaitu hydration, cutting, dan fineness. Ketika hydration terjadi, bagian terluar serat akan terkupas. Hal ini akan membantu air untuk dapat meresap ke dalam serat sehingga serat akan mengembang. Setelah peristiwa itu, serat akan menjadi lebih fleksibel dan terfibrilasi. Pemotongan terjadi karena pisau-pisau refiner mengurangi panjang dari serat untuk dapat menghasilkan formasi yang lebih baik. Proses pemotongan menghasilkan fineness yang akan memperbaiki formasi di dalam kertas juga. Nah, kemudian ada faktor-faktor refining. Yang pertama ada faktor operasional, yaitu tekanan inlet stok, konsistensi stok, waktu proses, dan refining load. Kemudian ada faktor mesin, yaitu lebar pisau, clearance, sudut kon, material pisau, dan kecepatan peripheral. Kemudian ada faktor stok, yaitu mengenai konsistensi, tekanan, flow, suhu, dan pH. Kemudian ada deflagging. Deflagging bertujuan untuk menguraikan serat-serat kertas bekas yang belum terurai sempurna atau flakes setelah proses repulping. Prinsip kerja pada proses deflagging ini yaitu stok dilewatkan pada deflagger yang menyerupai refiner. Nah, kemudian ada proportioning dan blending. Pada proses ini, sejumlah stok akan dilakukan pencampuran dengan stok yang lain dari jenis pulp yang berbeda. Kemudian ditambahkan sejumlah chemicals. Pada proses ini, pulp akan dilakukan pencampuran dengan pulp jenis lain atau serat panjang dengan serat pendek dan penambahan sejumlah bahan kimia. Kemudian kita masuk ke pembahasan prinsip kerja dari masing-masing proses. Yang pertama ada repulper. Di sini terjadi penguraian lembaran pulp menjadi single fiber dengan mencampurkan air sehingga menjadi bubur kertas. Adapun tujuan dari repulper ini yaitu sebagai penyaring kotoran yang mempunyai ukuran lebih besar daripada lubang serat, yang seperti plastik, kaleng, tali, dan lain-lain. Kemudian sebagai homogenitas serat dan dapat juga melepaskan kotoran pada bahan baku. Kemudian ada cleaning. Prinsip kerjanya, stok atau bubur akan masuk pada bagian inlet. Lalu stok akan mengalami gaya sentrifugal dari cleaner sehingga partikel yang lebih berat dari serat akan menjadi reject atau ke bawah. Sedangkan serat akan keluar pada jalur asep atau jalurnya ke atas. Nah, alat cleaning ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada magnetic separator, yaitu fungsinya untuk memisahkan kotoran yang mengandung logam. Yang kedua ada high consistency cleaner, yaitu berfungsi untuk memisahkan kotoran yang ukurannya hampir sama dengan serat berdasarkan berat jenisnya. Yaitu tahapan deflagging. Nah, meskipun penguraian serat sudah dilakukan sebelumnya pada tahapan repulper, namun penguraiannya masih belum sempurna karena masih terdapat gumpalan-gumpalan serat yang tersisa. Nah, di deflagging, serat-serat yang tersisa tadi akan diuraikan sehingga serat-serat akan terurai dengan sempurna. Prinsip kerja dari deflagging ini, stok akan dilewatkan
pada alat yang bernama deflaker. Nah, seperti yang kita lihat di gambar, pada deflaker terdapat gerigi-gerigi kecil untuk bisa menguraikan serat secara sempurna. Selanjutnya proses refining. Nah, di refining ini yaitu proses yang memberikan aksi mekanis terhadap serat untuk mengembangkan sifat optimal serat yang diinginkan. Jadi prinsip kerjanya, serat-serat itu akan digiling sehingga serat-serat akan siap untuk dibuat menjadi kertas. Dari hasil penggilingan tadi, kita dapat melihat derajat gilingnya berupa firmness. Konsistensi pada proses ini yaitu antara 3-4% dengan derajat giling sesuai jenis kertas yang dihasilkan. Dari proses refiner, bubur kertas yang terfibrilasi akan dialirkan ke refiner chest sebagai tempat penampungan sementara. Nah, jadi setelah kita lihat di gambar, fibrilasi di sini ini terdapat gambar fiber sebelum melakukan proses refining. Setelah melalui proses refining, akan terbentuk fibrilasi atau istilahnya rambut-rambut halus. Selanjutnya screening. Setelah melalui proses pulping, deflaking, dan refining, bubur pulp sebelum masuk headbox terlebih dahulu harus dibersihkan dan diratakan ukuran fibernya dengan cara proses screening. Tujuan dari proses screening yaitu memisahkan kontaminan dari fiber slurry ukuran satu satuan lebih besar dari serat. Prinsip kerjanya yaitu pembersihan berdasarkan perbedaan ukuran. Hasil dari proses screening yang masuk ke headbox disebut dengan accept, dan yang tidak masuk disebut dengan reject. Namun, bukan berarti yang reject tersebut tidak bisa dipakai. Ada pengolahan untuk mengolah reject dari screening dengan menggunakan vibrator screen, dan hasilnya bisa digunakan kembali ke proses. Selanjutnya, tahapan proportioning dan blending. Pada proses ini, sejumlah bubur pulp akan dilakukan pencampuran dengan pulp jenis lain. Maksudnya di sini, pulp dengan serat panjang akan dicampurkan dengan pulp yang berserat pendek. Kemudian, akan dilakukan juga penambahan sejumlah bahan kimia. Berdasarkan fungsinya, bahan kimia dikategorikan menjadi dua, yaitu fungsi yang pertama yaitu memberi efek kualitas pada kertas. Fungsi kedua yaitu membantu proses. Nah, kita bahas yang fungsi pertama, memberi efek kualitas kertas. Nah, bahan-bahan kimianya yaitu seperti filler, dies agent, sizing agent, dan strength agent. Berdasarkan fungsinya, yaitu pemberi efek kualitas kertas, bahan-bahan kimia tadi berfungsi untuk meningkatkan kualitas kertas. Seperti pada filler tadi akan meningkatkan kemampuan cetak kertas. Juga membuat kertas lebih halus dan cerah. Selanjutnya, seperti bahan kimia pembantu proses. Bahan kimia pembantu proses di sini maksudnya ia bertujuan untuk melancarkan proses pada pembuatan kertas. Contoh dari bahan kimia pembantu proses yaitu retention dan drainase. Fungsinya yaitu untuk meningkatkan laju drainase terutama dalam pembuatan kertas netral dan akali. Juga untuk membantu strategi bantuan retensi tertentu. Sekian dari kami. Semoga apa yang disampaikan dapat dipahami dengan jelas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a Benz.